sebenarnya yang paling tahu diri kita sendiri itu kita bisa ukur gitu diri kita, jadi nggak semua olahraga orang tuh cocok untuk kita. Jadi aku udah sampai di mana mencapai di titik yang kayak makan apa aja terus aku nggak gemuk. Makanya aku buat buku itu kan judulnya nggak perlu diet. Olive buat buku. Ini waktu ini sangat berharga. Misalnya uji coba vaksin, itu kan ada kurun waktu misalnya 2 tahun tuh minimum. Tapi itu kan menurut WHO pandangannya dari mana? Dia bicara dunia, kan World Health Organization. Tapi Indonesia Hai sahabat Yeni Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini luar biasa sekali. Saya kedatangan anak saya yang saya sayangi. Sudah lama kita nggak pernah ketemu. Dia cantik. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Sebenarnya nih kalau nggak pandemi pengen peluk banget. Cipika? Cipiki. Peluk aku angkat kalau sekarang. Soalnya udah langsing. Udah juga, ini masih gendut nih udah. Cantik, aku terima kasih banget kamu nih dengan segala aktivitas dan kesibukannya masih nyempet-nyempetin nih untuk buat konten YouTube aku. Iya dong, kan Bunda yang ngundang itu wajib hadir judulnya. Dan sebenarnya tadinya tuh niatnya kita mau olahraga bareng kan? Olahraga nih. Bener. Karena Olive tuh luar biasa banget ya aktivitas olahraganya, semua jenis olahraga diikutin. Aku tertarik dengan gaya wushu kamu tuh. Aduh luar biasa banget. Aku tuh dulu terpikir ya, Liv, mau buat film itu. Yang waktu itu si pemenang medali emas itu Linswell ya. Kenal baik. Linswell. Tai Chi dia. Tai Chi, tapi dia wushu menang, dapat juara dunia malah. Iya, wushu. Jadi wushu itu terbagi, ada yang jurusnya macam-macam gitu. Ada yang tangan kosong, terus ada yang wushu golok, pedang, apa dan sebagainya. Nah, yang jurusannya Linswell tuh Tai Chi. Pakai pedang. Bambu panjang tuh apa tuh? Oh, itu tongkat. Jurus tongkat. Aduh, gayanya luar biasa. Jurus tongkat. Itu sayang banget kalau itu nggak difilmin. Dan salah satu artis yang menguasai olahraga itu Olive. Karena olahraga untuk aku udah bagian dari hidup. Betul, kebutuhan. Jadi kayak mungkin kayak ibadah. Orang yang beribadah itu kan kayak kita keluar terus nggak sholat misalnya ya. Ada yang kayak nggak pakai kaos dalam gitu ya misalnya ya. Ada yang kurang. Nah olahraga juga gitu, kayak tadi nih Bunda undang aku jam 9. Jam 7 aku olahraga dulu. Sempet ya. Jadi kalau diundang jam 7 nanti misalnya aku balik kalau bisa jam 5 aku habis bangun subuh olahraga atau nanti sorenya. Pokoknya aku balik nanti cerita sayang, teknisnya kamu, nawaitunya kamu, komitmennya kamu. Karena dulu aku pernah kenal Olive juga cabi, gendut, pasti kan ya waktu di Parvi ya. Terus kita juga sering jalan-jalan waktu itu untuk kegiatan sosial di Parvi. Sering diajak pokoknya sama Bunda, bawa kemana-mana. Udah kayak anak saya. Kemana aja tuh, ke Malang, Surabaya. Oh di Malang, di Batu. Om Reza Itapi. Iya Om Re, ada pengalaman Olive itu berani banget. Pada saat itu saya deg-degan banget. Ingat nggak Liv? Naik apa tuh? Paragliding itu, tapi tetap dengan boneka. Iya, kemana-mana dong tuh boneka. Aku masih ada sampai sekarang, harus kita ajak ya? Iya, mesti diajak. Nanti di Bali aku ajak. Di Bali diajak ya. Waktu itu kita jalan-jalan untuk kegiatan sosial ya. Kita menyantunin anak-anak yatim dari kota ke kota. Kalau nggak salah tuh di kota Surabaya 500, di Jogja 500, dan Olive tuh ikut dengan penuh kasih sayang mengusap anak-anak yatim. Itu juga luar biasa ya. Setiap kegiatan saya yang di Kron juga Olive suka datang sama kakak. Iya, kan rutin ya Bunda Yeni ini membuat acara sosial tuh juga rutin. Kalau aku lihat konsisten. Amin. Jadi aku selalu insya Allah kalau emang ada waktunya pas Jakarta, pasti support karena kan silaturahmi, terus suasananya tuh enak banget ya. Kadang-kadang teman-teman tuh pokoknya di samping hadir, aku mau ikutan nyumbang gitu. Itu luar biasa. Olive, Marcella gitu. Itu ada panggilan hadir tersendiri gitu ya. Karena kan udah menjadi kewajiban sebenarnya. Kalau di umat Islam. Apa yang kita punya bukan semuanya yang kita punya kan. Ada bagian yang mereka punya gitu kan. Senang banget, saya bahagia banget nih bisa ketemu Olive. Terus olahraganya apa aja nih? Belakangan ini saya lihat renang juga. Iya, yang pasti terus sih boxing juga gitu loh. Yang pasti di musim pandemi aku memilih olahraga itu yang di luar ruangan.
terbuka. Wushu itu aku ngelakuin kan di dalam hall, dalam, ya. gitu. Memang aku pilihnya yang di luar ruangan dan biasanya aku sendiri ya, karena personal trainer. Memang apa ya, karena sinar matahari ternyata kan bumi Indonesia ini itu kita dikasih berkah yang luar biasa, dilewati garis khatulistiwa sehingga punya asupan matahari itu yang sangat cukup dibanding Rusia apa dan sebagainya. Makanya aku baru ngerti kayak orang Rusia tuh kalau lagi dingin kan dingin banget. Di Bali tuh bisa 3 bulan, 6 bulan karena dia cuma separuh tahun ada matahari. Dan matahari itu yang aku lihat ada viral nih. Jam 7 sampai jam 8, ada yang bilang jam 9 sampai jam 10, ada yang sore. Yang benar yang mana sih, Liv? Nah, kalau ahlinya nih. Kalau menurut WHO memang itu jam 10 yang paling bagus, yang 15 menit aja cukup. Tapi itu kan menurut WHO. WHO pandangannya dari mana? Dia bicara dunia, kan World Health Organization. Tapi Indonesia mungkin jam 8 aja udah panas gitu, jam 9. Tapi yang bagus buat kita apa? Jam 9, jam 10 atau gimana nih? Kalau aku pribadi, pertama aku waktu itu dengerin banget ya WHO jam 10. Cuman jam 10 tuh terik sekali sih. Kalau memang kita nggak bicara musim hujan ya, kita bicara lagi biasa. Jam 10 tuh panas. Memang 15 menit aja setiap hari tuh cukup banget untuk kalsium, vitamin D. Atau bisa juga selang-seling kali ya? Nggak, kalau aku sih akhirnya memilih aku ngikutin 7. jam aku. Pokoknya antara jam 8 sampai jam 10. Antara jam 8 sampai 10, 10.15, 10.30 it's good gitu. Nah, tergantung aja misalnya tadi Bunda undang aku acaranya jam segini. Ya aku nyesuaiin. Pokoknya intinya jangan tergantung udah lewat, udah nggak usah gitu. Intinya setiap hari olahraga. Nah, waktu itu kita yang ngatur. Jadi jangan nunggu temen, jangan nunggu mataharinya udah hilang atau lagi muncul gitu. Kalau aku sih gitu. Hari ini berarti pertama tuh mindsetnya kita harus dirubah. Iya, betul. Jadi tadi ini sekarang yang tua nih lagi belajar sama yang muda bagaimana bisa menjaga stamina dan merubah pola hidup yang lebih sehat. Karena dulu aku kenal Olive gemuk, aku juga gemuk. Tapi ada cerita juga kenapa aku jadi langsing, susut. Mungkin karena usia juga. Tapi pernah ada pengalamanku gini. Jadi saking olahraga, terutama aku jalan. Karena di usiaku ini kan udah nggak boleh terlalu lari, juga udah nggak boleh aerobik yang loncat-loncat dan pakai alat-alat berat. Jadi satu-satunya malah olahraga yang murah, jalan pelan atau jalan cepat gitu kan. Jadi kalau keluar negeri, keluar kota selalu bawa sepatu olahraga. Ya bagus. Seneng banget, memang akhirnya menjadi satu bagian dari kehidupan kan. Kalau satu hari ini nggak keluar keringet tuh ya, kayaknya nggak enak. Keringet itu kalau nggak mandi, nggak sampai mandi, nggak puas gitu kayaknya. Kayaknya kurang lama nih. Betul. Akhirnya karena usia ya sayang ya, aku pernah jalan, ikut-ikutan 10K di Sydney. Oh wow, 10K too much ya, 10 kilometer. Little bit too much sih itu. Sama teman-teman sebenarnya. Ya itu salah satu alasan juga sih ya, untuk jalan-jalan ya. Padahal pengen kita jalan. Kita ikut 10K nih, padahal kita mau jalan-jalan. Tapi kita ikut 10K karena kita pengen dapat juga medali-medali gitu kan. Karena kita kurang survei, kurang ngecek dulu. Dari sebelum namanya garis start, kita udah salah jalan 7 kilo. Ke sini salah gitu kan. Terus udah gitu startnya 10 kilo. Nih nyasar-nyasarin deh ke mall, lihat butik ini, lihat butik itu, jangan-jangan. Enggak, kalau udah 10K gitu kan, jalanan ini ditutup, yang sini tutup. Muter mana kita nih? Enggak, kamu harus naik tren katanya. Pokoknya tuh udah 7 kilo sendiri, belum start udah 7 kilo gitu loh. Akhirnya jumlah-jumlahin 17 kilo. Mulai sakit-sakit. Terus besok-besok jalan. Aku pernah coba di GBK. Jalan 5 kilo, sedikit pun jarum kagak bergerak, nggak mau turun-turun, sedikit pun nggak mau bergerak. Maksudnya gimana tuh? Jadi nggak mau kurus-kurus gitu kan. Tapi begitu aku jalan 7 kilo, mulai enak gitu, keringat mulai banyak, karena memang apa ya namanya kalau setiap orang kan berbeda-beda ya, apanya tuh metabolismenya berbeda-beda ya. Jadi aku ketemu. Kalau aku jalan 7 kilo, baru nih nimbang mau bergerak gitu kan. Di samping juga makan dijaga. Apalagi aku dibilang nih banget rakus gitu loh. Suka dong sama kita ya. Iya, nggak ada diet-dietan. Suruh diet malah aku stres gitu loh kan. Jadi aku tuh jalan lama-lama 7 kilo. Apa yang terjadi karena usia kita yang udah lanjut juga. Ini sharing juga nih Liv untuk ibu-ibu yang seusia saya. Ternyata, usia berapa emangnya? Rahasia. Ternyata lutut kita itu sudah tidak sekuat
waktu kita muda. Iya. Sistem oilnya Betul, lah, apa dan betul, segala macam. betul. Akhirnya saya harus menjalankan operasi lutut. Aduh. Jadi operasi lutut itu Aduh. bukannya dipasang pen atau dipasang apa gitu, tapi dia kayak di vacuum. Oh, karena ada selaput-selaput dibersihin. dibersihin. Tapi sesudah itu juga cukup sakit. Oke. Saya Kering jalan- loh, jadi iya, kering. Jalannya juga harus Pelan-pelan. ditata-tata, nyeri banget gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah, cuma udah nggak bisa maraton lagi. Oh, oke. Ya nggak perlu lah mungkin udah Jalan usia masih muda bisa. jalan. Yang penting konsisten itu. Seperti beribadah kan Bener, konsisten. jadi bener Li, sayang ya. Jadi olahraga kalau kita nggak konsultasi dulu dengan ahlinya, dengan dokter, bisa-bisa salah. Tapi gitu ya. sebenarnya kalau kita apa ya mulai peka, sebenarnya yang paling tahu diri kita sendiri itu kita. Jadi kalau kita dietnya orang belum tentu kan cocok sama kita gitu. Iya. Dengan perjalanan waktu akhirnya kita bisa ukur gitu diri kita. Jadi nggak semua olahraga orang tuh cocok untuk kita dan Betul. nggak semua dietnya cara diet orang itu untuk kita. Nah, anak ke dokter itu sebenarnya ya oke juga ya. Aku juga Nggak, menyarankan di karena sini. saya di usia tuh udah tua, Mm-mm. lutut udah nggak kuat, sok jalan mau di atas rata-rata 10 kilo gitu. Berlebihan ya, itu too Terus much ya. Iya, di samping badan yang masih belum turun gitu kan. Iya, berat. Berat. Iya. Jadi ini problem-problem kita ya udah usia-usia kayak gini nih, problemnya pasti di lutut nih. Iya. Memang itulah makanya dari muda itu juga baik juga dijaga untuk kekuatan tulang, misalnya ada latihan bebannya Ya. kayak gitu. Nah itu memang harus ya mumpung nih kan ini kita sharing ya, yang lebih muda sedikit, yang lebih senior sedikit ya kan, kita sharing. Jadi mungkin untuk ibu-ibu nanti punya anak, dari belajar dari pengalaman bisa lebih ini karena ada waktu itu. Makanya kita kan harus menghormati orang yang lebih tua gitu ya. Kenapa? Karena waktu itu ada usia yang nggak bisa dibeli. Kayak waktu kita gimana mau belinya? Ya, misalnya kayak sekarang lagi pandemi. Ini waktu ini sangat berharga. Misalnya uji coba vaksin, itu kan ada kurun waktu misalnya 2 tahun tuh minimum. Nah orang ini belum ada, jadi gimana ngujinya? Karena waktu itu berharga sekali. Maka itu saya belajar menghargai waktu itu juga dari olahraga. Kebayang nggak? Saya latihan bertahun-tahun untuk pertandingan wushu, yang pertandingannya itu cuma 2 menit sampai 3 menit. Jadi latihan kita bertahun-tahun cuma ditentukan dari 2-3 menit itu hasilnya. Jadi bagaimana 2-3 menit itu kita belajar banget menghargai waktu. Betul. Karena latihan bertahun-tahun, ya. Yang diperluin cuma Tiba-tiba 2-3 menit kalau kita nggak konsentrasi, nggak sepenuhnya, goyang, jatuh. Udah, latihan bertahun-tahun tuh nggak ada hasilnya. Nggak ada artinya gitu. boxing. Boxing, karena sekarang kan memang lagi pandemi. Aku milih di luar ruangan. Nah boxing itu bener-bener, kalau aku tuh ya badan aku juga emang udah nggak bisa tuh kayak olahraga cuman gitu-gitu doang gitu ya. Harus yang kayak mesti meres bener. yang harus gitu. Iya, memang bener. Ya kan? Ih, gemes deh gitu. Ada ibu-ibu ya kadang-kadang ya kalau olahraga berjamaah dengan musik, Iya. keluar keringat. Iya bener-bener. Gue, ya kan? Aku harus agak keras. Karena kalau gorangan negara aku, bunda apa? Hah? Aku B. B ya, oke. Boleh minum sayangnya? Boleh ambil. Iya B dong, aku. aku justru dari tadi nungguin, nggak berani aja yang muda Karena minum duluan. ketemu dengan atlet, jadi minumannya juga aku siapin ini sayang. Wow. Jeruk baby. Oh jeruk baby, Jadi yang ini tanpa vitamin gula, C. Tapi udah manis. Ya Wow. ini vitamin C. Ini contoh yang apa ya alami, vitamin C alami daripada Tanpa gula. ekstrak, Iya. mendingan jeruknya Iya, langsung. betul. Terima kasih bunda, Makasih sayang. memberi aku vitamin C. Karena hari ini asupan vitamin D juga kurang karena mataharinya lagi ini ya kan pancaroba. Betul. Jadi dalam aku berenang sekali tadi selama setengah jam itu nggak hujan panas, nggak hujan lagi. Sama, ini Kebayang? tadi kita mau keluar mau pakai baju olahraga nih Oh. ya. Kalau aku memang gayanya sporty kan, tadi aku udah siap. Di rumah saya, kalau kita jalan gini nih, ada jembatan gantung kayak zaman dulu Ih, kita lucu kecil banget. gitu loh. Tadinya mau ajak Olive jalan-jalan ke situ di jembatan gantung, terus kita ngobrol-ngobrol. ngobrol-ngobrol gitu. Kalau sama aku jangan ngobrol aja, nanti aku harus latih bunda berpis, Ya mau push up, dong, sit up. mau. Nanti di Bali ya. Mau, tapi masih bisa nggak ya? Bisa, tenang aja pokoknya. Masih dulu. Tenang aja, karena nggak sebenarnya sih kalau udah tambah umur itu sebenarnya olahraganya memperdalamnya napas. Napas. Karena wushu itu juga kan sebenarnya pernafasan. Tapi Pernafasan. gerakannya tuh loh mesti lentur banget tuh. Tapi semuanya sebenarnya Tapi pernafasan aku juga. suka banget gerakan-gerakan wushu itu. Iya memang Bagus indah. banget, indah Nah banget. untuk menghasilkan gerakan yang indah itu ternyata harus mempunyai kelenturan yang baik. Nah untuk mempunyai kelenturan yang baik fisiknya tuh harus kuat.
Jadi ibarat besi ya, misalnya udah kaku-kaku nih besi aja kan gini, kalau dipanasin lama-lama memuai kan. Nah badan manusia juga gitu. Jadi udah umur berapapun, udah kaku-kaku tuh bisa musuh. Nah kuncinya kita panasin dulu pelan-pelan, nanti pertama tarik-tarik. Kalau dulu aku nggak bisa, iya kalau sekarang kaki aku satu, ini udah ditarik kerap kesini satu bisa. Kayak badan aku handstand, ditendang sama pelatih aku ini, jadi krek gitu, stretchingnya gitu. Tapi aku juga dulu waktu masih muda, aku bisa split juga karena dulu aku belajar balet ceritanya. Oh iya, dulu kalau nggak gadis sepatu roda ya? Gadis maraton. Oh gadis maraton. Gadis maraton juga aku harus lari beneran juga gitu, nggak bisa bohong-bohong gitu loh. Jadi seneng banget, aku suka. Aku sambil ya? Waktu aku muda juga aku seneng tenis, aku seneng bowling, aku suka juga macam-macam deh. Ada water ski, kayak gitu-gitu. Jadi memang udah suka olahraga. Memang kalau kita bisa memberikan satu pesan ya, kalau bisa sih olahraga tuh kenalin dari kita kecil ya, dari kita muda. Jadi bagian dari kehidupan sebenarnya, seperti ibadah tadi aku bilang. Iya, jadi kalau kita punya anak itu dari sedini mungkin udah harus kita latih untuk berolahraga. Termasuk ponakan-ponakan, kamu kayaknya sayang banget sama ponakan-ponakan ya? Iya, seneng banget lah, lucu, gemes banget ya? anak-anak kakak. Terus itu ponakan-ponakan juga olahraga dong ya, aku lihat juga kan tuh. dulu ya, kakak itu kan kalau untuk laut, soal laut itu agak penakut. Sama laut dia punya trauma tersendiri. Kenapa? Karena dia waktu itu pernah tenggelam atau di Pelabuhan Ratu waktu itu ikut-ikutan aku surfing. Kan aku setiap weekend tuh surfing di Pelabuhan Ratu waktu kuliah. Iya. Nah Pelabuhan Ratu itu problemnya tuh kalau surfing kan dia ke tengah, it's okay, dan pakai papan surfing terus ditarik ke sini kan. Jadi kita paddling ke tengah, terus kita balik gitu selancar, berseluncur kan. Nah bahaya itu memang kalau yang berenang-berenang di pinggir. Nah jadi kalau surfing kan ibu aku takut ya, padahal yang bahaya tuh yang berenang di pinggir. Yang di pinggir itu kan jebur, gitu kan, jebur. Tapi kalau udah di tengah dengan ombak, bermain dengan ombak, kan dikira naik di atas ombak, malah bisa ngimbangin. Iya, gitu. Nah kalau di pinggir-pinggir tuh memang problem tuh, terutama ada satu tempat yang banyak orang hilang itu Karang Bolong namanya. Karena apa? Karangnya bolong. Jadi kalau kita keambil, terus kita masuk, nah itu kunci. Nah itu banyak yang mungkin bahaya tuh di situ. Tapi olahraga yang bahaya-bahaya jangan terlalu coba-coba dulu deh ya. Yang harus punya instruktur atau teman, orang lokal di situ yang mendampingi memang. Nah aku kebetulan memang hobi kan yang udah lama lah main surfing. Nah kakak sekali-kali ikut liburan, ya berenang-berenang pinggir. Tuh katanya pengalaman kelelep dan sebagainya itu trauma. Jadi anak-anaknya tuh kalau ngeliat laut cuma ngeliat doang, gemes dong. Aku waktu itu lagi di Bali sama kakak. Akhirnya tuh ibunya lagi pergi ya. Aku bawa itu anak, aku kenalin sama laut, ombak. Lama-lama stres, mana nih Olive berani ditinggal. Maksudnya main gitu ya, nggak harus dipeluk gitu. Iya, tapi ibunya udah itu. Tapi sekarang coba kalau ke laut, kalau itu pasti ke laut. Memang harus dibiasakan, dikenalkan, terus baru kan kalau tidak kenal maka tak sayang. Gitu. Jadi kalau kembali lagi ke diet nih. Diet, oke. Diet itu makanan Olive sekarang hari-hari itu apa nih? Memang ini menjadi. Apakah harus dengan salad-salad? Tapi nggak juga tuh, aku lihat IG kamu lah. Wah yang soto, yang nasi, yang liwet lah gitu. Kayaknya itu cocok tuh sama aku tuh. Iya, jadi memang tapi bagaimana makanan tetap bisa kita makan tapi langsing. Jadi aku udah sampai di mana mencapai di titik yang kayak makan apa aja, terus aku nggak gemuk, nggak perlu diet. Jadi kuncinya kan metabolisme. Makanya aku buat buku itu kan judulnya nggak perlu diet. Iya, buat buku. Jadi kan biasanya buku diet itu mengajarkan pola makan, ditakar, ditimbang. Aduh stres, pernah tuh aku begitu. Jenis darah ini lain, jenis darah itu lain. Betul. Beda-beda. Nah di situ aku menjurnalkan pengalaman aku selama 39 tahun. Kalau kata orang tuh dulu diet itu seperti yoyo ya, naik turun ya kan, kita nggak makan kurus, makan kayak balon kurus. Ya, kayak balon. Iya, jadi di buku itu aku cerita seluruhnya, aku puntur, abis itu ya nggak boleh makan apa-apa, cuman air kelapa 3 hari, terus badan kita diikat pakai rep makanan rep plastik yang makanan semua gitu. Terus pernah juga 3 hari itu cuman jus wortel doang untuk membersihkan usus-usus. Nggak ada minum yang lain? Nggak ada minum air putih juga nggak, jadi 3 liter jus wortel pakai air putih gitu. Kemudian pernah juga golongan darah diet blood type. Kayak misalnya golongan darah O tuh kan baiknya makan makanan yang cenderung ungu kalau sayuran. Lebih ke ungu, makin bagus. Terus nggak boleh karbo, harus daging aja. Terus cerita semua. Terus juga Mediterranean diet, pescatarian. Aku pernah vegetarian berapa tahun. Oh ya? Pernah vegetarian berapa tahun. Waktu aku sekolah di China. Enak banget. Sampai sekarang aku tuh jarang sebenarnya makan daging, sesekali gitu. Jadi walaupun itu yang aku posting makan terus. Ya, masih suka sate kambing? Aku suka, tapi kan nggak tiap hari gitu. Tongseng. Jadi aku kemarin makan tongseng malam-malam. Jadi makanan itu menjadi tidak sehat
ketika kita konsumsi secara rutin atau berulang-ulang. Sebenarnya makan apa aja boleh. Tadi malam aja gue masih makan sate Iya, ayam. aku makan tongseng Jam kambing. 2. Oh. Iya, malam jam 8. Gimana ya? Pakai nasi putih, coba. Kata yang- orang nggak boleh dimakan di atas jam 7 malam. Ini gimana nih? Ini enak juga nih diet gaya Olive. Ya, tapi kan sebenarnya kita ngukur, kan itu kan sebenarnya kita lagi hari Kamis, memang hari puasa. Jadi memang mau nggak mau makan malam lah, masa enggak gitu kan. Iya, iya. Jadi kita sebenarnya seimbang aja. Jadi aku sampai di mana titik kalau aku makannya double, ke kamar mandi juga double secara otomatis. Itu udah kita nggak pakai obat diet ya, nggak pakai kayak minum obat apa Iya. enggak. Jadi itu udah otomatis di mana metabolismenya itu udah kenceng. Terus Jadi ngatur dia, iya ya. kuncinya itu yang penting kita meningkatkan metabolisme kita dengan olahraga dan sebagainya. Itu kan udah naik. Jadi kalau ibarat gini, kalau mobil lama gitu kan, pelan ngek jalannya. Jadi kalau diisi mencerna makanan juga lama. Atau mesti turun mesin, Liv. Turun mesin tuh ada yang suntik ini, Aduh, jangan masukin deh. vitamin ini, stem cell dan lain sebagainya. Itu gimana tuh? Kalau aku jujur takut gitu loh. Ya kalau bisa jangan nih jangan. Mendingan dengan cara Nah, olahraga aja. kalau bisa lebih bagus kan? kalau bisa alami, Bener, lebih sebaiknya bagus. alami kalau Iya. aku Iya. gitu. Terus apalagi nih, ini seru banget nih kalau bicara olahraga. Nggak habis-habis lah kalau Nggak aku. habis-habis dan kebetulan saya juga seneng banget olahraga gitu loh. Next time kita sambil praktek ya, seru. Jadi Iya. ini gerakan Tapi untuk jangan yang galak-galak usia. ya. Enggak, ntar aku Aduh. siapin alat-alat yang sederhana, Iya. misalnya hanya cone, skipping, Iya. berpitch. Jadi olahraga tuh bebannya dari tubuh kita sendiri. Nanti mungkin aku buatin program setengah jam aja atau 15 menit ya untuk Bunda. Tapi ada juga gerakan Olive tuh yang cuma di lantai aja ya. Cuma ada trap gini. Iya, itu bagus banget. Tapi kayaknya aku udah seumur-umurku nggak bisa loncat-loncat gitu. Enggak, itu gimana? kan cuma ringan. Ini di sini nih kan Bunda punya gini-gini surau. aja, iya. Nah, Bunda punya surau, nanti coba aja. Tek, nggak usah terlalu cepat kayak aku. Iya. Karena kan koordinasi kita tuh semakin umur tuh makanya nyetir tuh paling bagus loh ternyata. Iya. Jadi Bunda tuh sebenarnya kan kita pakai supir, pakai apa? Enggak, sebenarnya nyetir Nyetir sendiri. paling bagus, Karena iya. koordinasi kita secara bersamaan itu sulit. Sekaligus juga melatih kesabaran dan Iya. keikhlasan ya. Kalau di Jakarta itu ya. Bener. Kalau nggak sabar-sabar, semua mau dilaksan terus sama Iya, kita kan. makanya. Tapi itu sebenarnya bagus untuk koordinasi. Iya, Bagus. iya, iya. Jadi kalau kita olahraga kan sebenarnya paling penting koordinasi. Makanya Benar. orang tua tuh suka jatuh. Karena koordinasinya tuh agak kurang. Koordinasi dan konsentrasi. Betul. Nah, di nyetir itu sebenarnya hal paling simpel ya. Nyetir itu koordinasi dan konsentrasi. Iya, benar. Terus banyak banget nih bakatnya Olive Jalianti ini, luar biasa nih sebagai anak yang kelihatannya masih cute, muda, tapi usianya mestinya udah jadi ibu loh, Liv, ya kan? Ya. Segitu banyaknya aktivitasnya, masih ada lagi. Belum yang film, belum yang katanya mau monolog. Udah lagi buat monolog nih. Nah, Nah. tunggu tayangnya aja. Oh gitu? Tunggu tayang. Oke, monolognya apa nih? Boleh saya singgung-singgung dulu dong. Ini sebenarnya belum launching loh, tapi kan Bunda nih tayangnya juga masih nanti. Mungkin pas tayang udah tayang monolognya, Oh, jadi iya, nggak apa-apa oke, ya oke, aku nggak apa-apa. ceritain. Aku di musim pandemi ini kan memang panggung teater ditutup. Belakangan ini mungkin Bioskop ditutup, panggung teater iya. juga ditutup. Nah memang udah 5-10 tahun belakangan ini mungkin setelah kita Bunda sama Parvi dulu segala itu kan aku nyempet hilang ya, maksudnya Iya. jarang ketemu kita Iya. ya. Nah itu aku banyak berkecimpung di teater, mulai dari main gitu, lebih seringnya ya dari dulu kan Om Slamet pernah, terus sekarang lebih sering sama Mas Radar Pancadahana belajarnya di teater kosong. Jadi aku mulai dari main, lama kelamaan bantu produserin. Nah yang terakhir ini udah belajar untuk sutradarain gitu teater. Nah pas lagi mau kita harusnya pentas itu yang teater yang sama Mas Radar aku sutradarain itu harusnya pentas, tapi karena musim pandemi Iya. pas ditutup tuh gedung pertunjukan. Jadi nggak bisa kan karena ditutup gimana mau Malah pentas di mana? tantang lagi nih kreativitasnya Gitu. Nah nih. akhirnya rebahan gitu kan, yang di mana masyarakat tuh disuruh rebahan, aku banyak membaca di situ, punya waktu lah ya, jadinya makanya nih buku juga buat iseng-iseng lah ini untuk menjurnalkan pengalaman aja sebenarnya. Kemudian banyak baca, terus kita buat selain acara-acara sosial yang udah kita buat juga di musim pandemi. Nah di perjalanan aku baca itu yang paling aku favoritin banyak juga baca buku tokoh, tokoh pendiri bangsa Indonesia lah ya, pasti Soekarno. Kalau kita bicara Indonesia, bicara Soekarno pasti bicara Indonesia secara utuh, karena beliau itu dari sebelum ada Indonesia, ya kan, pada Nusantara masih zaman kerajaan, kemudian terjadi Indonesia sampai sekarang. Dan aku bertanya-tanya, ketika masih ada Bung Karno di musim pandemi ini kira-kira apa yang dia lakuin gitu di tengah bangsa yang sekarang bisa dibilang krisis juga secara ekonomi dan sosial ya.
gitu. Jadi aku banyak baca dan akhirnya panggung nggak dibuka-buka. Tadi mau buat satu pertunjukan juga nggak dibuka-buka. Akhirnya aku nih dengan sederhana gitu ya, dengan secara sederhana sambil belajar. Itu belajar produserin, sutradarain dan main. Itu monolog tayang. Nah, monolog tayang ini judulnya Aku dan Soekarno. Nah, bedanya monolog sama monolog tayang apa sih gitu kan? Kalau monolog itu kan biasanya di panggung yang bisa kita lakuin ya. Ini kita bisa bikin sendiri-sendiri di rumah sendiri. Iya makanya. Kan monolog tayang tuh arenanya beda, bukan di panggung, tetapi arenanya prosesnya kayak syuting film. Tapi tetap di setting. Iya, di setting kayak film. Makanya next time kita buat, ini kan rumah Bunda enak, terus Bunda nih udah punya seluruh perangkat Kita bikin. Nanti kita yang penting kan gagasan, idenya apa sih yang kita mau. Karena untuk saya film, teater itu pada akhirnya bukan saya mau jadi produser keren-kerenan, bukan saya mau jadi aktor nampang-nampang. Pada akhirnya tuh apa yang kita mau sampaikan ke orang banyak ya. Pada apa yang kita mau sampaikan ke orang banyak, ada pesan apa gitu. Nah, dengan monolog ini di musim pandemi dengan fasilitas yang sudah begitu luar biasa Bunda punya nih, kita giatkan lagi, kita buat monolog apa dan sebagainya. Dan kalau kita lihat ya, setiap kesuksesan atau keberhasilan seorang laki-laki pasti ada perempuan di belakangnya. Iya, betul. Nah, aku lihat juga monolognya Happy Salma tentang Inggit. Ya. Aduh, itu juga luar biasa. Dan aku juga sangat appreciate banget sama Happy. Banget. Segitu menjiwainya. Dan itulah seorang sosok Inggit gitu loh. Iya. Jadi menarik. Jadi kalau kita kreatif ya sayang ya, banyak tokoh-tokoh di Indonesia ini yang luar biasa, yang bisa kita gali dan kita bisa sharing. Mudah-mudahan menjadi satu tontonan yang bermanfaat. Iya. Karena generasi ini kan akan terus berjalan, berkembang. Ada generasi nanti ke depan yang mereka jangan sampai juga nggak tahu sejarahnya gitu. Betul. Jadi generasi juga harus diberikan sarana, harus diberikan informasi dalam bentuk audiovisual lebih menarik ya, sehingga mereka jadi mengerti sejarah. Karena memang kadang-kadang membaca itu juga butuh waktu dan harus butuh ketekunan. Betul ketekunan memang kalau baca. Tapi kalau ada media film, film. Jadi dia bisa dengerin, ngelihat, udah langsung ada pengetahuannya di situ. Di dalam menyampaikan sebuah sejarah-sejarah, media seni ini justru punya peranan yang lebih efektif gitu ya kan. Makanya kita angkat mulai kan sekarang kan mulai dari Aku dan Soekarno. Besok bisa juga Aku dan siapa gitu. Aku dan Kartini, Aku dan Bunda Yeni Rahman misalnya gitu. Itu bisa. Misalnya Bunda kan udah mendalami sekali ya, misalnya Kartini pada saat itu yang fenomenal lah pada saat itu. Nah, dari pengalaman itu kan sayang. Coba dimonologkan lagi sekarang monolog kita buat monolog sayang Kartini gitu. Jadi untuk generasi muda sekarang ya tadi ya, yang literasinya bacanya memang kurang seperti saya. Sebenarnya saya tuh kurang. Makanya ini cuma baru-baru di musim pandemi sebenarnya. Karena aku tuh mata aku manja. Jadi mata aku nih kalau diperiksa zero, very clean katanya. Kok bisa? Karena aku begitu baca sakit dikit aku tutup dulu. Nah, jadi baca itu obat tidur. Kadang-kadang berair ya. Iya, kalau itu kalau dipaksain, makanya lama-kelamaan orang suka pakai kacamata dan sebagainya. Nah, aku alhamdulillah clean. Jadi aku baca, aku cukup lama kalau baca tuh problemnya tuh. Betul. Tapi sekarang dengan media sosial ini justru harusnya membuat kita lebih pandai ya. Karena segala sesuatu tuh bisa cek. Asal kita bisa memanfaatkan dengan positif. Ada juga bukan membuat pandai, buat males. Atau buat apa ya berita-berita yang di sosmed tuh kan. Jujurnya saya bisa banyak dapat informasi-informasi justru dari media sosial gitu kan. Cek di YouTube, cek di Google gitu kan. Oli nanti kita mudah-mudahan bisa ketemu di Bali. Kita bisa terusin nih sharing-sharing saya sama Oli. Panjang nih kalau udah ngobrol, kita nyambung soalnya. Belum mau diajak olahraga lagi, dan olahraga aja dong, kita balapan makan. Iya benar. Nih kesukaannya sama. Bunda Yeni aktif di sosial. Udah pasti kan ngeliat sosok perempuan yang dari dulu aktif dan konsisten. Aku udah dikasih bukunya Olive. Aku juga. Jadi aku mau belajar diet gaya Olive Jalianti, dan akhirnya kita tuker-tukeran buku. Kalau bukunya juga aku kasih. Ini buku perjalanan batinku. Ini bukunya Bunda, Kutemukan Ridhonya. Ini berat banget nih kayaknya perjalanan batinnya. Wah, luar biasa. Nanti itu ada episode berikutnya. Ada episode berikut ya, oke. Tapi aku nggak mau nangis lagi karena masa lalu itu tidak perlu ditangisin. Betul. Tapi perlu disyukurin karena itu pembelajaran buat kita semuanya. Amin. Ini yang aku dapat juga dari buku ini. Intisarinya aku dapatkan itu. Jadi sama juga kembali lagi kalau kita diet ini ya sayang ya. Jadi diet juga nggak boleh salah ya. Betul. Nah,
mudah-mudahan semua bentuk diet itu ada di bukunya Olive Jalianti. Judulnya nggak perlu diet lagi. Jadi untuk teman-teman yang pengen langsing, sehat, dan ya? kata orang awet muda. Itu perlu banget. Jadi itu bisa dapatkan buku aku, judulnya nggak perlu diet, di mana? seluruh toko buku Gramedia di kota Anda. Oke. Atau nanti bisa DM aku langsung, ada nomor telepon yang bisa dapetin tanda tangan langsung dari aku. Seneng banget. Aku juga beli banyak karena itu apa? Aku mau bagi-bagiin ke teman-teman. Terima kasih Bunda, terima kasih supportnya untuk yang muda-muda seperti kita. Olive, terima kasih banget Olive udah di sini. Mungkin ada pesan-pesan nggak Olive yang buat penggemar Olive, penggemarnya aku gitu? Yang pasti untuk seluruh perempuan di Indonesia, kalau belajar dari pengalamannya yang lebih senior, sebagai perempuan harus menjalankan kodratnya sebagai perempuan. Walaupun modern di era kemajuan teknologi, era globalisasi, modernisasi, tetap kodrat seorang wanita itu dijaga. Terutama di musim pandemi ini benar-benar kita sebagai wanita diharuskan untuk kembali ke dapur, belajar sejarah, menemui resep-resep orang tua yang rempah-rempah dan sebagainya, kan itu terbukti untuk menyehatkan. Dan yang paling penting untuk saya pribadi dan semoga teman-teman juga itu olahraga di luar ruangan setiap hari itu 15 menit minimum. Minimum aja 15 menit berolahraga setiap pagi di luar ruangan di bawah sinar matahari pagi. Jadi mudah-mudahan semua kita diberi kesehatan dan keselamatan di musim pandemi ini, kita bisa melewatinya bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat Yeni Rahmat, Olive jangan lupa dong subscribe aku. Oke, pasti. Like, share, and comment ya. Oke, pasti. Bye. Bye.